Terima kasih, saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan lestari. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga tuh. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Gini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Kita bahas lebih dalam panasnya adu gagasan di debat keempat Cawapres. Bersama sejumlah narasumber sudah ada Mas Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB yang juga asisten pelatih Timnas Amin. Bergabung pula Emil Dardak, juru bicara TKN Prabowo Gibran. Dan juga ada Bang Masinton Pasaribu yang sudah bergabung bersama kami di studio. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud dan juga politisi PDIP. Dan juga Mas Kunto Adi Wibowo, pengamat politik Universitas Padjadjaran. Saya akan langsung bertanya untuk masing-masing tim ses nih. Kalau boleh dilihat debat semalam, bagaimana performa dari masing-masing cawapres? Saya akan ke Pak Jazilul terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah Gus Muhaimin performanya sangat bagus dan menunjukkan bahwa beliau cukup syarat untuk menjadi pimpinan nasional. Jadi visinya jelas, juga solusinya jelas, narasinya jelas. Nah, mudah-mudahan publik bisa memberi penilaian yang baik. Namun kami lihat dari drone emprit itu memang ada apresiasi positif kepada Gus Muhaimin. Ini menurut saya penting karena apa? Karena debat ini menurut Pak Mahfud bukan debat recehan. Debat ini debat calon pemimpin nasional yang akan memimpin 270 juta penduduk Indonesia. Jadi tema yang semalam ini sungguh disampaikan Pak Muhaimin dengan sangat komprehensif dan menunjukkan kelasnya, kira-kira begitu. Baik, saya akan ke Mas Emil. Bagaimana performa cawapres Anda di debat semalam? Ya, secara substantif memang sudah jelas bagaimana paslon nomor 2 satu-satunya yang paling konsisten untuk meneruskan kebijakan pembangunan Indonesia yang memperhatikan tentunya pengembangan lingkungan hidup, artinya energi hijau, dan juga kemudian mengembangkan ekosistem untuk electric vehicle. Tapi di saat yang sama juga punya ketegasan untuk memastikan bahwa kita tidak diseret-seret oleh tren global. Bahwa kita berani untuk memiliki pondasi dan posisi yang firm dalam membela kepentingan 270 juta lebih rakyat Indonesia. Jadi poin-poin ini tersampaikan dengan sangat jelas, menunjukkan kompetensi yang sangat mumpuni, dan sekali lagi arah kebijakan yang bisa dilihat jelas sekali, clear, compare and contrast sudah jelas antara setiap paslon. Hanya paslon nomor 2 yang berkomitmen untuk meneruskan ini. Baik, saya ke Bang Masinton. Bagaimana Pak Mahfud semalam? Wah, Pak Mahfud keren, top. Beliau punya sikap dan beliau tidak mau menjawab
pertanyaan receh karena ini forum orang-orang yang terhormat, ya. Dan kalau saya udah melihat ya apa yang disampaikan Pak Mahfud itu udah masih sangat moderat tuh. Kalau saya melihat itu sampah, gitu loh, pertanyaan sampah, Samsul Pongah namanya. Jadi ya ini kenapa? Ini puncak gunung esnya adalah pelanggaran etika di MK itu. Sehingga kemudian yang seharusnya di situ adalah diisi oleh orang-orang yang terhormat, orang-orang pilihan. Karena tidak semua anak bangsa ini bisa berkesempatan dalam kandidasi capres maupun cawapres. Maka itu adalah forum terhormat, ya, bukan atraksi-atraksi sampah begitu, ya. Dan itu adu uji gagasan yang visioner dan itu adalah di mana pemimpin adalah mengambil forum-forum kebijakan, ya, mengambil keputusan kebijakan sehingga disitulah diuji gagasan, bukan hal-hal teknis yang saya katakan tadi sampah tadi. Nah, jadi kita melihat bahwa ketika di hulunya ini ada terjadi pelanggaran etik, maka watak asli si pelanggar etik itu kelihatan. Kita menampakkan tidak beretika, menampakkan tidak ada adab, dan itu jadi kalau dikatakan itu sebagai ini anak muda, bukan. Ini penampilan anak yang tidak beretika, sebelum kita mengkritisi anak yang sampai ke tidak dalam, layak untuk menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Sebelum kita kritisi sampai ke dalam, kita lihat perspektif dari Mas Kunto Adi. Bagaimana menurut Anda? Karena ini masing-masing tim sesnya menilai bahwa performanya sangat baik. Menurut Anda sendiri seperti apa? Ya pasti Mbak, kalau saya jadi tim sesnya masing-masing cawapres pasti akan bilang bahwa cawapres saya berpenampilan baik dan luar biasa. Namun kalau mau dinilai secara objektif dan saya menggunakan data media sosial dan di situ tampak bahwa walaupun perbincangan Mas Gibran itu sangat besar gitu kan, perbincangannya sangat besar, paling besar malah, tapi dominasi sentimen negatifnya juga besar gitu kan, dibandingkan dengan perbincangan tentang Pak Muhaimin dan Pak Mahfud yang walaupun secara volume kecil tapi lebih banyak sentimen positifnya. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa penerimaan warga atau calon pemilih ini dari debat cawapres semalam itu tampaknya lebih negatif ke Mas Gibran gitu. Walaupun gitu kan, ini masih perlu dites lagi. Apalagi kan semalam adalah debat cawapres ya Mbak ya. Banyak orang yang memilih bukan karena cawapres ya, pasti lebih karena capresnya. Namun pasti yang cawapres ini juga jadi pertimbangan, apalagi yang dinilai adalah semacam kepribadian, kepantasan. Apakah orang-orang yang ada di debat semalam itu memang pantas untuk kemudian menjadi wakil presiden, salah satu jabatan tertinggi di Indonesia gitu. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam, karena paslon 1 dan 3 ini kan selain mengunggulkan calonnya juga menyentuh calon nomor 2. Baik, ditahan dulu karena kita akan mengkritisi lebih dalam dan kita akan simak kembali seperti apa cuplikan-cuplikan dari para cawapres yang berdebat semalam. Ini cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat bertanya soal LFP kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Menjawab pertanyaan Gibran, Muhaimin justru singgung soal etika. Kita simak. Paslon nomor 1 dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasangan nomor 1 ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Tenang Pak Gibran, semua ada etikanya. Termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Sekali lagi intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum policy yang berharga. Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini.
Saya nggak tahu ya Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh loh. Saya jelaskan sekali lagi, litium ferrofosfat itu adalah alternatif dari nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai. Baik, Mas Emil langsung saja bagaimana menanggapi ini? Terima kasih, videonya juga menggambarkan. Jadi begini, bahwa kita lihat kan sama saja sebenarnya. Artinya bahwa ada dari yang disampaikan oleh jubir paslon 1-3 maupun oleh calonnya sendiri, bahwa cara untuk menunjukkan keunggulan itu bukan saja dengan menyampaikan posisi dari yang bersangkutan, tapi menilai kompetitornya. Tadi dilakukan oleh yang kami hormati Bang Masinton maupun Bang Jazilul, dan kami sangat menghormati pandangan-pandangan itu. Jadi bahwa pada saat kemudian upaya untuk menunjukkan bagaimana ada kontras. Apa artinya? LFP ini bukan isu teknis. Kalau Anda percaya dengan LFP, kita stop semua investasi dalam hilirisasi untuk baterai berbasis nikel dan kobalt. Dan ini punya dampak yang fundamental terhadap upaya Indonesia untuk mencegah gejala deindustrialisasi. Karena proporsi industri terhadap total PDB Indonesia ini menurun. Nah, inilah upaya untuk mengcounter tren ini menjadikan Indonesia negara yang maju. Jadi apa yang tadi, apabila dinilai bahwa LFP hanya isu definisi, kan tadi disebut ada nyebut ijazah palsu lah dan etika, itu kan juga nggak ada kaitannya sebenarnya dengan LFP. LFP ini adalah kebijakan jangka panjang fundamental mengenai strategi industrialisasi Indonesia yang akan memiliki backward forward linkage dalam membangun sebuah ekosistem industri yang kompetitif di Asia Tenggara. Ini sebenarnya fundamental, sangat-sangat berpengaruh. Tapi sekali lagi, strategi untuk menginsert istilahnya tadi cara-cara untuk kemudian membuat mungkin bahasanya supaya kita lebih berminat dan tertarik untuk menyaksikan. Seperti sekarang roasting, dulu mana terpikir 20-30 tahun yang lalu orang akan menawarkan dirinya untuk di roasting gitu ya. Tapi hari ini hal-hal seperti itu akan membantu kita untuk mengcompare dan kontras kebijakan dan gagasan. Saya rasa demikian. Baik, Mas Jazilul kayaknya udah senyum-senyum aja nih. Bagaimana menanggapi momen ini? Bahkan disebut juga, sempat disebut Mas Gibran, aneh gitu. Ya, memang aneh. Apapun masalahnya jawabannya hilirisasi. Padahal kalau kita cek betul hilirisasi yang ada itu, keuntungannya minim buat negara, cuma 10 triliun. Yang katanya 500 triliun. Belum lagi merusak lingkungan. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin terkait etika, hasil dari hilirisasi itu penting juga dijawab. Yang jelas hari ini itu yang jelas hilirisasi politik yang ada. Ya Gibran itu hasilnya. Hilirisasi politik itu Gibran itu dengan melanggar etika. Menurut saya itu penting disampaikan ke publik sebelum memimpin 270 juta penduduk Indonesia. Jangan sampai orang yang dalam tanda kutip cacat dan kemudian ditunjukkan dalam debat. Cacat susila menurut saya itu. Nah, alhamdulillah debat semalam akhirnya terungkap. Ternyata memang kalau masih mentah, apalagi lewat proses yang tidak wajar, itu pasti terungkap sendiri. Ternyata memang etikanya juga rendah. Bagaimana memimpin 277 warga Indonesia yang di situ sangat menjunjung tinggi adab. Oke. Yang di situ kami tangkap. Coba baca soal TAP MPR menyangkut. Mas Jazilul kami tangkap. Saya cuma pengen tanya dari Bang Masinton, bagaimana ini kan antara 01 dan 02. Kalau 03 melihat momen tadi seperti apa? Ya jelas itu apa yang disampaikan dalam konteks perdebatan katakan ya komentar 01 02 tadi, saya apresiasi Cak Imin itu sikapnya jelas ya, karena ini kita bicara tentang kebijakan. Nah begitu juga ketika Prof Mahfud menanyakan bagaimana tentang perlindungan, bagaimana kebijakan tentang penerapan Trisakti itu, nggak bisa jawab tuh. Sebagai yang orang pernah di PDI ya, kalau saya malu tuh, gitu loh. Karena itu pakem, itu artinya kalau bagi kami orang tidak bisa menjelaskan tentang politik konsep Trisakti Bung Karno, dia belum PDI itu. Dan memang ya pas
ketika dia tidak mampu menjelaskan karena tidak tuntas proses pengkaderannya. Oke, Nah karena maka ya apapun yang saya katakan tadi ya, ini forum yang tidak semua orang bisa hadir di forum 5 tahunan ini. Ya. Orang-orang terpilih. Maka itu harus dijadikan forum untuk menyampaikan tentang gagasan-gagasan besar untuk memimpin republik ini. Oke. Ini bangsa besar, Oke. bukan memimpin kota kecil, gitu ya, dengan kompleksitasnya. Baik. Dan nggak bisa dibawa cuman hanya seperti atraksi gimmick-gimmick hanya untuk memenuhi konten sosial media. Oke, Jadi itu kami sebenarnya atraksi itu sudah dipersiapkan, direncanakan untuk tampil di forum. Oke. Ya, kesan kemudian merunduk-runduk itu bukan yang asli, itu merunduk tetapi merendahkan orang lain. merendahkan orang lain Merunduk menurut Anda. tetapi tidak punya Baik, sikap saya yang jelas dan menampakkan Saya akan watak tanya ke aslinya. Mas Kunto. Mas Kunto Andi, kalau dilihat dari momen ini soal LFP, bagaimana Mas Kunto? Ya, kalau di media sosial ada semacam joke ya Mbak ya, bahwa pemenang debat keempat ini adalah Pak Tom Lembong gitu. Kenapa? Karena justru disebutkan gitu kan, banyak orang mencari Pak Tom Lembong gitu kan. Dan ini kan sesuatu yang sebenarnya di luar ekspektasi kita, itu yang pertama. Lalu kedua, kalau soal tadi pertanyaan Mas Gibran, mungkin lebih enak kalau Mas Emil Dardak yang bertanya gitu semalam ke Pak Muhaimin. Pertanyaannya menurut saya pertanyaan yang konseptual, pertanyaan yang terkait dengan kebijakan. Tidak hanya sekedar anti nikel ya gitu, gara-gara LFP. Jadi menurut saya ada problem artikulasi di Mas Gibran gitu kan, entah ini strategi disengaja atau tidak gitu kan. Tapi menurut saya ini yang akhirnya menimbulkan backlash tadi, sentimen negatif di media sosial gitu kan. Dan bahkan pemenangnya Pak Tom Lembong kan. Oke. Baik, Mas Emil, LFP, lithium ferrophosphate, ini istilah asing kembali dikeluarkan di debat kali ini. Ini menjadi apa ya, strategi khusus atau memang menjadi pegangan Mas Gibran sih? Cara-cara ini? Kalau saya melihatnya ini bukan sekedar strategi, ini adalah keputusan yang fundamental. Greenflation maupun LFP ini adalah kriteria dari kebijakan Indonesia ke depannya dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Contoh, misalnya ada yang mewacanakan memensiun dinikan PLTU. Tentunya ada konsekuensi yang sangat mendasar apabila kita harus menanggung konsekuensi biaya listrik yang makin tinggi dan kemudian pada akhirnya itu akan ditransfer menjadi daya saing ekonomi yang terpengaruh secara negatif. Sedangkan kita masih dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mendorong pemerataan ekonomi. Tapi bukan berarti kemudian kita akan sangat abai terhadap faktor lingkungan. Nah, disinilah ada konfigurasi ekonomi hijau yang bisa kita tanggung. Affordability-nya kira-kira bagi Indonesia digabung dengan keunggulan komparatif. Kalau kita bicara ternyata bertransisi dari bahan bakar minyak fosil menjadi B30, B35, B40 itu juga memperkuat industri sawit dalam negeri dan di saat yang sama menjadi lebih hijau misalnya. Jadi bagian dari strategi ya, apa istilah-istilah asing ini ya? Jangan terlalu terpaku dengan terminologi sebenarnya, karena kan kita sudah tahu buktinya kan memang ada ruang untuk menjelaskan. Dan masih ada waktu untuk menjawab setelah dijelaskan, kira-kira demikian. Baik, kita masih akan membahas debat panas Muhaimin Gibran Mahfud saling serang. Tetap bersama kami, Kompas Petang segera kembali. Terima kasih Anda masih di Kompas Petang. Saudara, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut pertanyaan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka tak layak untuk dijawab. Hal ini disampaikan Mahfud saat Gibran menanyakan padanya tentang cara mengatasi greenflation atau inflasi hijau. Kita simak cuplikannya. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan greenflation adalah inflasi hijau. Produksi apapun diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle. Kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah
Inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi Saya ingin hijau. mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab. Saya langsung ke Bang Masinton. Bang Masinton, Pak Mahfud memutuskan untuk tidak menjawab, bahkan juga mengutip recehan, juga menyinggung soal ini ngarang-ngarang aja. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Itu jadi kalau di kampus tuh kita ngajuin skripsi itu persis tuh. Terus dosen pembimbing bilang ya udah itu lu revisi lagi dah, kira-kira gitu loh. Itu nggak masuk, nggak nyambung kira-kira gitu. Nah jadi yang disampaikan oleh Prof. Mahfud ya jelas, gamblang bagaimana tentang ekonomi sirkular, bagaimana mengatasi persoalan transisi dari ekonomi industri fosil ya kemudian ke industri hijau ya non fosil gitu. Ya. Nah itu kan diatasi dengan kebijakan. Nah jadi itu forum-forum untuk mengambil kebijakan politiknya yang itu berdampak pada ekonomi, lingkungan dan lain-lain. Nah jadi itu bukan forum tebak-tebakan, Tapi kalau kemudian forum yang sifatnya teknis, Ya. ya presiden dan wakil presiden itu di level pengambilan keputusan tertinggi, pelaksana teknisnya dia punya aparatur sangat banyak untuk melaksanakan itu. Oke. Jadi kalau ditanyakan, ya ini kan Pak Mahfud kan profesor katanya, terus kalau ahli emang ditanyakan tentang ahli kandungan ngerti tuh profesor. Oke. Kalau makanya tuh ya di konteksnya harus nyambung, bukan menanya tapi kemudian untuk menjatuhkan atau merendahkan kami kemampuan tangkap. orang. Jadi tidak gitu. menjawab karena dinilai tidak nyambung gitu ya pertanyaannya. Lah iya. Mas Emil gimana menanggapi ini Mas Emil? Ya, pertama-tama ya tentunya kita mengapresiasi tadi Prof. Mahfud menunjukkan bagaimana saya sendiri nggak pernah berhenti tersenyum melihat bagaimana Prof. Mahfud dengan sangat rileks memberikan respon gitu. Saya juga, dan karena saya orang Jawa Timur, saya senang gitu ngelihat logat beliau sangat pokoknya membuat adem lah terus terang. Jadi saya ingin mengapresiasi itu pertama-tama bahwa beliau punya pandangan itu recehan. Beliau sempat menyampaikan di press conference setelahnya bahwa pada saat Prof. Mahfud menyampaikan recehan itu juga salah satu bentuk gimmick begitu. Itu pernyataan Prof sendiri. Di sini kami artinya melihat ada konvergensi bahwa sebenarnya kita sama-sama berpendapat. Terlepas dari mungkin ada perspektif yang berbeda terkait penyampaian, tetapi isu mengenai pilihan-pilihan besar bagi bangsa yang bisa menyebabkan greenflation itu harus kita jawab, dan itu bukan isu yang kemudian jauh ya, belum terdampak karena tekanan global. Sekarang contoh sudah hampir tidak ada bank yang mau membiayai pembangkit listrik menggunakan tenaga fosil. Nah ini sedangkan kita listrik masih biarpet di banyak tempat. Suruh pindah ke hydro, coba lihat di Sulawesi Selatan. Waktu itu karena hujan itu kering ya, karena kering itu akhirnya kemampuan PLTA untuk mensuplai terganggu. Dan sehingga mereka mati listrik. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi yang lebih parah dampaknya bagi kita negara yang ingin berkembang apabila kita kesusu terburu-buru mengikuti tekanan global. Jadi tidak masalah intinya kalau tidak dijawab juga ya oleh cawapres lainnya. Mas Kunto, kalau melihat momen ini bagaimana menurut perspektif Anda? Apakah ini hal yang wajar dalam suatu debat untuk tidak menjawab pertanyaan? Kalau untuk tidak menjawab pertanyaan itu bebas dan wajar. Tapi yang ingin saya soroti adalah di sini sebenarnya pada momen ini sentimen negatif Mas Gibran itu pada puncaknya gitu kan. Karena dengan gestur yang mencari-cari itu atau kata beberapa komika itu gesturnya Sun Gokong gitu kan. Itu dianggap tidak pantas, tidak tidak sopan terhadap Pak Mahfud gitu. Mungkin saya membayangkan kalau Mas Gibran begitu ke Caimin mungkin penerimaannya akan lebih oke ya Orang mungkin memaklumi karena Caimin kan
pembawaannya lebih santai, lebih rileks gitu. Dan seperti di debat pertama ada SGIE pun Caimin juga ketawa-ketawa gitu. Nah, karena ini Pak Mahfud yang punya martabat sebagai orang tua, punya martabat sebagai akademisi, profesor gitu kan, itu sentimen publik jadi negatif, Mbak, gitu. Karena ini dianggap terlalu menjatuhkan, mengejek gitu kan, yang tidak pada tempatnya gitu. Itu sebenarnya yang jadi problem pada potongan debat tadi ya, potongan video tadi. Kalau masalah Pak Mahfud meresponnya kemudian sedikit terpancing emosi misalnya dengan tidak menjawab atau tidak mau menjawab seperti kata Bang Masinton bahwa ya nggak perlu dijawab kalau pertanyaannya kayak ngetes gitu kan. Ya itu nggak ada masalah juga. Itu tidak masalah dan merupakan hal yang wajar dalam debat. Baik, terakhir saya ingin perspektif yang sangat singkat sekali dari masing-masing narasumber. Efek elektoral pasca debat semalam kira-kira seperti apa? Ke Pak Mas Jazilul terlebih dahulu, singkat. Ya, saya komentari pertama. 2 hari ini yang trending topik tagarnya namanya songong. Songong. Apa sih songong? Apa sih songong? Songong itu kurang adab, sombong. Nah, itu mungkin akan mempengaruhi elektabilitas. Dan yang disebut songong jelas tuh yang tanya kepada Pak Mahfud yang disebut recehan itu. Nah, oleh sebab itu bagi kami ini menjadi berkah biar masyarakat Indonesia tahu bahwa mereka yang tetap berpegang pada etik ketimuran, dia harus menghormati orang tua, bukan celingu, nggak jelas begitu. Nah, kata songong itu kata yang tepat menurut saya, dan sejak hari ini pula maka diskualifikasi menurut tataran etika. Baik. Jadi artinya mendapat berkah dari debat semalam. Kalau dari Mas Emil sendiri seperti apa menurut Anda efek elektoral pasca debat untuk cawapres Anda dan capresnya? Ya, saya meyakini bahwa konsistensi dan ketegasan arah bangsa ke depannya akan menjadi top of mind, hal yang paling mendasar bagi para pemilih. Karena kita sedang berusaha untuk menjadikan Indonesia negara maju yang lepas dari jebakan kelas menengah. Nah, ini adalah pilihan yang sangat penting. Masyarakat kita ajak untuk bersama-sama tentunya mengenal lebih dalam siapa yang paling konsisten ingin melanjutkan kebijakan yang penuh tantangan karena kita akan dihajar oleh internasional yang tentunya tidak merela kita kemudian berhenti untuk mengekspor barang mentah. Demikian. Terima kasih. Baik, Bang Masinton, bagaimana efek elektoral debat semalam menurut perspektif Anda untuk capres-cawapres? Oh iya, alhasil kemudian publik bisa melihat inilah semesta bekerja, ya. Kalau bagaimana ya karakter dan watak asli dari seorang calon pemimpin itu, watak asli yang tidak beretika itu kemudian dipertontonkan tuh karena juga produknya kan melanggar etika di hulunya. Jadi ya kalau kemarin saya mampir di jalan ada debat cawapres, saya mampir ke warung di daerah Tebet, Jakarta Selatan, yang di situ ada anak-anak muda, ada anak SMP, ada anak SMA gitu. Saya nongkrong di situ. Begitu melihat atraksi itu, ih songong amat, pongah. Mereka aja tuh kaget. Anak-anak muda itu kaget. Terus saya bilang, itu kan anak muda. Bukan, itu anak tak beradab. Elektoral untuk pasangan calon cawapres Anda? Dan dengan publik melihat seperti itu, mana yang karbitan, mana yang dengan kematangan, mana yang menjunjung etika, moral, dan integritas, dan kapasitas kemampuan sebagai pemimpin, itu memang terlihat betul. Ya, dengan yang mana yang itu tadi, yang pongah, yang tidak layak, yang memang karbitan. Jadi sebenarnya dengan forum debat cawapres kemarin, publik melihat secara gamblang kasat mata mana pemimpin yang memang punya kapasitas, ya, mana yang pongah, yaitu sampah yang tidak layak. Kita masih ada satu debat lanjutan ya, tinggal satu debat lanjutan. Samsul pongah. Baik, terima kasih Bang Masinton Pasaribu, Jubir TPN Ganjar Mahfud, dan juga Mas Emil Dardak, Jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga Mas Jazilul Fawait, Asisten Pelatih Timnas Amin, dan juga Mas Kunto Adi, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore, terima kasih. Terima kasih.